Apa urusan pertanggungjawabkan? Inilah Sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini, Sampan kembali menyapa Anda sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilindungi, dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, hidup dihadapkan dengan berbagai macam persoalan. Terhadap persoalan-persoalan yang datang dalam hidup kita, kita perlu hadapi. Kita perlu jalan, apapun itu, karena kelak, entah itu di dunia ini, entah itu di akhirat, yang namanya pertanggungjawaban tetap dituntut dari kita. Maka boleh dikatakan selamanya kita tidak akan pernah bisa melarikan diri dari apa yang harus kita pertanggungjawabkan, entah di dunia, terutama di akhirat. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan pertama, Paulus dalam surat kepada jemaat di Roma menunjukkan tanggung jawabnya sebagai murid Kristus. Walaupun ia sadar, ia tahu bahwa orang-orang Roma itu memiliki banyak pengetahuan. Juga mungkin boleh dikatakan adalah orang-orang yang cerdas. Namun hal itu tidak membuat Paulus untuk berhenti mewartakan tentang keselamatan yang harus dialami oleh orang-orang di Roma. Maka Paulus secara jujur mengungkapkan hatinya kepada orang-orang di Roma bahwa ia akan tetap mewartakan Injil keselamatan, yakni Yesus Kristus yang menyelamatkan orang-orang di luar bangsa Israel. Hal ini sebenarnya mengungkapkan sebuah rasa tanggung jawab terhadap apa yang telah dipercayakan Kristus kepadanya. Paulus tidak sedang memamerkan pekerjaan-pekerjaannya. Ia juga tidak memamerkan bahwa dirinya adalah seorang rasul, tetapi ia mau menunjukkan bahwa apa yang dipercayakan kepada dirinya, ia laksanakan. Karena untuk itulah ia telah ditangkap dan dipakai Kristus. Paulus setelah mengalami perubahan total karena ditangkap oleh Yesus, ia tetap menunjukkan militansinya terhadap Kristus, yakni membawa warta keselamatan agar bangsa-bangsa lain pun diselamatkan. Ini sebuah rasa tanggung jawab yang mendalam, dan mungkin Paulus beranggapan bahwa seandainya dia tidak mewartakan keselamatan kepada bangsa-bangsa lain, maka suatu pertanggungjawaban harus ia hadapi di akhirat nanti. Dalam bacaan Injil, Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang orang
yang dipercayakan oleh tuannya untuk menjadi bendahara. Dalam perumpamaan itu, Yesus menunjukkan bahwa ada suatu ketidaksetiaan si bendahara dalam tugas dan tanggung jawabnya mengelola harta benda tuannya. Ia tidak mengelola dengan baik tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Ia dituduh menghambur-hamburkan, mungkin juga menggelapkan milik atau harta benda tuannya. Terhadap hal ini, Yesus menunjukkan bahwa ia pun harus mempertanggungjawabkannya di hadapan tuannya. Orang ini kemudian dipanggil dan diberi peringatan oleh tuannya bahwa ia harus meninggalkan tugas tersebut, pekerjaan tersebut, karena telah tidak setia melakukannya. Ia menjadi bingung karena tidak pernah membayangkan bahwa segala ketidakbertanggungjawabannya, segala macam sikap manipulasinya itu ternyata diketahui oleh tuannya. Dan ia harus memetik buah dari apa yang telah ia tabur, yakni dipecat dari jabatannya sebagai bendahara. Saudara-saudariku terkasih, boleh dikatakan kita semua ini adalah bendahara. Tuhan mempercayakan hidup kita, keluarga kita, panggilan hidup kita, dan apapun tugas-tugas sekecil apapun, supaya kita bertanggung jawab atasnya. Tugas dan panggilan kita adalah mempertanggungjawabkan setiap kepercayaan itu. Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada para muridnya karena mereka mengemban tugas dan perutusan untuk mewartakan kabar gembira. Kita semua diberikan tanggung jawab yang sama untuk membawa keselamatan bagi sesama kita. Apakah kita berlaku bertanggung jawab terhadap panggilan hidup kita atau mengkhianatinya dengan berbagai macam kecerdikan dan kelicikan untuk menyelamatkan hidup kita di dunia ini? Tuhan memberkati kita semua.